warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dan rekanita. Kembali berjumpa di channel YouTube PC IPNU IPPNU Bojonegoro. Di mana kali ini di channel YouTube PC IPNU IPPNU Bojonegoro menghadirkan sesuatu yang baru, something new. Gebrakan baru yaitu podcast sambil jalan. Kemana aja bisa. Sedikit gambaran mengenai podcast ini adalah wadah adu kreativitas untuk anak muda NU, khususnya para pelajar NU. Jadi di sini nanti akan ada banyak sesuatu yang baru yang menarik untuk kita tonton. Jadi sebelum kita melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. Baik, pada malam hari ini saya sudah bersama Waka 2 Bidang Kaderisasi PC IPNU IPPNU Bojonegoro. Kebetulan saat ini sedang diadakan kegiatan Latin dan Latel juga. Nah, malam hari ini kita akan bertanya-tanya tentang beberapa pertanyaan seputar kaderisasi dan kegiatan Latin dan Latel ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu rekan Afif selaku Waka 2 Bidang Kaderisasi PC IPNU Bojonegoro. Selamat malam rekan Afif. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik sekali. Ini belum Kenapa? disemangati sama ayang. Oh, belum disemangati sama ayang. Ayangnya mana? Mungkin ayang-ayang bisa disemangati ya rekan Afif supaya semangatnya membara dalam mengemban tugas sebagai kaderisasi di PC IPNU Bojonegoro. Kaderisasi kuat tanpa Kuat, ayang. kuat tanpa ayang. Baik rekan Afif, malam ini saya ingin bertanya tentang seputar kegiatan Latin dan Latel ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah ini rekan Afif kan sebagai Waka 2 Bidang Kaderisasi. Nah, menurut rekan Afif, sebetulnya seberapa penting sih kaderisasi di IPNU IPPNU di Bojonegoro ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya agak grogi di dekat host yang luar biasa. Saya ini tadi saya datang ke sini nggak apa, tapi cuma ketika sudah berapa menit semakin berkeringat. Nah, ya, hadis berapa penting dengan terkait dengan kaderisasi. Nah, kaderisasi ini kalau dibilang dalam sebuah organisasi sangat penting karena memang kaderisasi adalah roh daripada organisasi. Bagaimana organisasi ini bisa berjalan, bisa continue, bisa tetap terus eksis organisasi ini kalau selanjutnya kaderisasi sehat. Karena kaderisasi adalah ruh dari organisasi. Ketika jasad tanpa ruh, maka jasad tidak bisa bergerak. Begitu pula dengan organisasi tanpa kaderisasi, tanpa sumber daya manusia yang baik, tanpa dukungan dari kaderisasi yang sehat, maka organisasi ini pun juga akan terseok-seok dalam berjalan seperti ini. Jadi kaderisasi sangat penting dalam organisasi ini. Bagaimana kemudian ada penggerak dalamnya, ada orang-orang yang konsisten memperbaiki sumber daya manusia, bagian daripada kaderisasi yang ini sangat penting dan sangat vital dalam organisasi seperti itu kan. Sepenting itu ya kaderisasi. Wah, sangat penting. Sebagai roh dari Roh organisasi. betul, jantung dari roh lah ya. Iya, jadi kalau tidak ada kaderisasi, kalau jasad, kaderisasi ibarat jantungnya. Jadi kalau tidak ada dalam organ, tidak ada kaderisasi, tidak ada jantung, jadi tidak bisa berdetak. Ya, betul. Jadi kalau tidak bisa berdetak, jadi tidak bisa jalan. Ya, Seperti itu. kaderisasi. Selanjutnya setelah kaderisasi, kita melangkah ke kegiatan Latin dan Latel ini. Ini kan juga merupakan salah satu kaderisasi dari IPNU IPPNU. Nah, bisa dijelaskan sedikit mengenai kegiatan Latin dan Latel ini? Ya, jadi Latin Latel adalah pelatihan kaderisasi dulu informal yang masuk pada golongan barat. Karena kita tahu sendiri kaderisasi ada tiga dibagi menjadi tiga, yaitu ada kaderisasi formal, ada informal dan non formal. Kalau formal seperti katanya ya, kita pernah melihat di pesta, lakmut, seperti yang diserahkan oleh BC ini adalah kaderisasi informal, yaitu Latin, latihan instruktur, pelatihan pelatih seperti itu. Nah, kita tarik dari awal bahwa kemudian
kaderisasi adalah ruh dari organisasi, maka Latin atau struktur pelatih adalah bagian penting daripada kaderisasi. Bagaimana kita memunculkan SDM yang muncul sebagai penggerak kaderisasi. Fungsi instruktur dan pelatih itu di situ. Di Latin Lapel adalah kegiatan kaderisasi informal yang fungsinya adalah membentuk sumber daya manusia penggerak sebagai penggerak kaderisasi di tingkatan PJ. Jadi masuk dalam kategori kaderisasi yang informal. Ya betul. Nah kalau itu tahapannya seperti apa saja dalam tahapannya sangat panjang karena dari proses awal rekrutmen, sosialisasi dulu ya. Kita juga perlu istilahnya membuat publikasi terkait dengan kegiatan Latin Lapel. Yang kemudian di situ banyak pendaftar, yang kemudian kita buka open rekrutmen peserta Latin Lapel, kemudian ada screening, kemudian pelaksanaan sampai nanti dijalankan sampai kegiatan pasca Latin ini teman-teman setelah Latin udah Latin. Jadi banyak sekali upaya di Latin Lapel ini karena memang Latin Lapel ini harus dikerjakan secara kontinu dan konsisten dan harus selalu berkelanjutan dan dikawal terus. Berarti nanti pasti ada tindakan lanjut yang sedang dibangun oleh PC PPN Bojonegoro ini. Nah yang lebih penting setelah latih sebetulnya proses selanjutnya ya tetap komunikasi dengan BW pasti karena memang jalur kita harus komunikasi dari situ terkait dengan siapa yang mengawal, terus bagaimana kita menentukan jadwal dari banyak kegiatan Latin Lapel yang dilaksanakan oleh beberapa cabang. Nah, kita harus juga dan prosesnya pun juga luar biasa dari bulan 6 kita mulai, bulan 6 bulan 7 kita start karena ada beberapa hal di perjalanan sehingga proses ini tertunda sampai bulan 2 ini. Jadi awal ketika ketua waktu itu positif COVID dan harus karena menimbang banyak hal terkait dengan keselamatan. Kaderisasi ini penting tapi lebih penting keselamatan dari kaderisasi dan maka kegiatan latih harus ditunda sampai beberapa bulan hingga bulan 2 ini baru bisa dilaksanakan. Biasa sekali. Nah, ini sekarang rekan Afif ini dalam Latin dan Lapel ini ada sesuatu yang membuat saya tertarik, yaitu temanya. Yang saya garis bawahi adalah temanya The Battle of Our Generation. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena sangat menarik untuk dikulik ini. Artinya apa di balik tema tersebut, ada latar belakang apa sehingga memilih tema ini? Gini, jadi Latin Lapel ini menjadi satu kegiatan formal yang sangat diminati banyak kader terutama di Jawa Timur ini karena kebutuhan karena kondisi yang hari ini kita lihat sendiri bahwa masih setelah dan kaderisasi yang lain perlu ada pengawalan, perlu konsisten dalam mengawal itu. Kalau orang-orang yang konsen di leadernya maka perlu dilakukan Latin Lapel ini. Nah kemudian terkait dengan tema ini sangat berkaitan the Battle of Our Generation ya. Jadi temanya The Battle of Our Generation. Nah ini sebenarnya kita banyak kajian terkait itu dan banyak pertanyaan juga yang muncul dari para narasumber kenapa memilih tema The Battle of Our Generation ini. Kenapa kok pilih pertarungan di generasi kita. Jadi kita mencoba untuk mengkaji sebuah riset dari para waktu itu bahwa terjadi beberapa hal di generasi ini yang menjadi unik, yang menjadi menjadi penting untuk kita jadikan tema di Latin Lapel. Bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat ini yang kemudian semua orang bisa mengakses informasi, maka daya tarik terhadap ini menjadi acuan bahwa pertarungan kita ini di generasi ini sangat istilahnya pertarungan bagi generasi ini tidak hanya pada kita harus
bertemu secara fisik, tapi non fisik pun ini menjadi tantangan. Jadi intinya pada tantangannya, pertarungan itu ternyata tantangan kita menghadapi peradaban, menghadapi kondisi yang paling terjadi. Nah dari situ maka proses pengawalan ini harus kita kawal, kita bentuk, kita telurkan apa itu pelatih atau instruktur itu yang berkompeten, yang bisa bertarung, yang bisa fleksibel, yang bisa yang bisa bertarung untuk menghadapi peradaban yang begitu maju di ini. Jadi makanya kita siapkan kader-kader yang militan, jadi siap tempur, siap bertarung menghadapi peradaban yang semakin maju. Jadi kita siapkan instruktur dan pelatih yang lebih konsen dalam mengawal dan Baik, selanjutnya untuk kira-kira tujuan yang ingin dibangun dari BCI PPNU Bojonegoro melalui kegiatan Latin Latin ini apa? Banyak hal ya. Spesifiknya? Banyak hal ya yang menjadi tujuan kita. Tapi gini, Latin Latin ini istilahnya memiliki tujuan yang pada Latin Latin sebelumnya juga ini menjadi tujuan kita ya, yaitu membentuk tadi instruktur yang nanti bisa mengawal kaderisasi di daerah, karena Bojonegoro secara teritorial memiliki 28 kecamatan ya yang proses kaderisasinya hari kita tahu menggeliat bahwa di Desember saja kemarin itu ada lakmus sampai 6 kali lakmus ya, 6 kali lakmus itu karena dia laksanakan di PAC. Nah, bayangkan kemudian tim kaderisasi ini yang berjumlahkan 5 orang, jadi ada wakil dan wasek, kemudian beranggota dari 3 orang di departemen, itu menghandle 28 kecamatan dengan kegiatan yang setiap minggu ada, bahkan setiap hari ada kegiatan kaderisasi. Nah tentunya kalau hanya mengandalkan di struktural kaderisasi saja, ini pun juga nanti kurang efektif dan kurang efisien. Maka tujuan kita tetap melahirkan struktur yang nantinya akan mengawal proses kaderisasi di masing-masing seperti itu. Nah, sebetulnya untuk lebih spesifik laksanakan ini dilaksanakan, ini adalah sebetulnya setelah ini, pasca ini kita berharap dengan munculnya instruktur baru dengan semangat baru bisa mendakwahkan kaderisasi, menyebarkan ilmu PPNU sehingga ilmu PPNU ini memiliki daya tarik yang lebih daripada yang lain. Maka RTL yang nanti kita akan laksanakan adalah bahwa alumni Latin ini harus memiliki 5, setiap instruktur atau pelatih itu harus memiliki 5 kader binaan yang harus dipantau tumbuh kembangnya, dia sudah melakukan kaderisasi apa, kemudian terdistribusi sebagai pengurus di bagian apa. Nah, ini harus dipantau dan harus diservis, dirawat dengan baik, dipantau terus perkembangan kader. Yang kedua yaitu alumni Latin ini harus membentuk atau mulai masuk pada penyebaran dakwah kaderisasi non formal berbasis community development. Artinya dari instruktur ini nanti akan menurunkan banyak komunitas berbasis minat bakat. Contoh katakanlah di sini ini banyak ya pelajar yang suka di Mobile Legends katakanlah, game atau e-sport lah, PUBG dan lain-lain kan. Nah ini pun kaderisasi bisa masuk di situ. Bagaimana bisa memperkenalkan ilmu dari jalur komunitas, kita berdakwah membangun komunitas di situ bahwa ternyata ilmu itu juga bisa hadir di tengah mereka. Contoh kita buat e-sport, kalau bikin kita masukkan ke manajemen di ilmu atau terus dilatih di sini kan juga proses kaderisasi di sini. Bisa nanti setelah mereka nyaman berada di situ dengan aktivitas mereka di e-sport, atau mungkin rekanita ya yang suka masak katakanlah, kita bikin kursus masak yang tentunya nanti tetap harus bekerjasama dengan departemen-departemen yang lain. Nah, ini yang jelas tentang
bagaimana kemudian bisa membentuk komunitas berbasis minat bakat agar IPNU ini bisa masuk ke segala bidang dan lebih punya daya tarik dan sendiri. Dan fungsi daripada kaderisasi ini lebih pada membuat menciptakan kader-kader yang mereka masuk IPNU itu bukan karena paksaan, tapi karena mereka nyaman berada di IPNU BPN. Seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi dalam proses kaderisasi tidak hanya mengkader yang begitu-begitu saja seperti pada umumnya, tapi harus bisa masuk dari semua lini. Iya betul, karena kita hari ini memudahkan ini kembali lagi pada the battle of organization ya. Kita harus banyak inovasi, banyak ide-ide kreatif yang kemudian muncul dari kaderisasi yang bisa membuat IPNU lebih luas, fleksibel dan lebih menarik di kalangan para pemuda hari ini, di generasi kita ini. Nah ini yang dimaksud dengan the battle of organization. IPNU bukan hanya sekedar kita mengawal perubahan, itu perlu karena amaliyah dia sangat penting kita jaga. Tapi di sisi lain juga ada banyak hal yang harus kita masuk di sektor-sektor yang lain. Contoh di e-sport, contoh di kuliner, ya kan, contoh di contoh di fashion. Mungkin hari ini IPNU terkenal dengan IPNU dengan sarungnya, kan juga ada IPNU yang keren ya kan, yang pakai pakaian serba modis dan nah ini kemudian juga harus kita masukkan ke arah yang lebih positif dan IPNU bisa juga masuk di sana dan jadi daya tarik yang memiliki daya tarik sendiri bagi kader-kader yang belum masuk di IPNU BPN. Inovasi yang juga penting. Baik, luar biasa sekali jawabannya, bisa tepuk tangan dulu. Nah ini sekarang kalau tadi kan sudah banyak penjelasan yang disampaikan oleh rekan Afif. Sekarang kita masuk ke mungkin sesi bisa masuk sesi curhat. Karena yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana suka dukanya rekan Afif, pengalamannya selama menjadi kaderisasi di Bojonegoro. Kalau suka duka ini banyak dukanya atau banyak sukanya? Ya kalau saya kira tidak ada duka ya. Enggak ada duka, luar biasa. Enggak suka semua dalam artian gini, karena kita nikmati proses ini maka apapun yang terjadi ini adalah sebuah nikmat kita jalani ya. Tapi tetap ada cerita di sini. Perjalanannya kalau saya ceritakan mungkin 1 hari 2 hari tidak mungkin selesai ya. Mungkin selesai, bahkan 1 bulan saya cerita tentang kaderisasi tidak akan selesai karena kaderisasi ini punya cerita panjang. Latihan Lampel ini sudah dilaksanakan 2 kali di IPNU BPN Bojonegoro. Kalau di periode ini pertama, kalau di sebelumnya 2019 sudah pernah dilaksanakan seperti itu. Nah tentunya kalau kita bicara kaderisasi juga sangat jadi saya tidak sulit untuk menggambarkan karena banyak hal yang terjadi di sini. Intinya kalau saya berbicara tentang suka duka, saya ingin kalau saya bisa nangis menjerit, saya menjerit ya. Mungkin hal dalam yang artian terharu seneng loh ya, bukan terus bukan terus saya sedih dan enggak. Jadi punya cerita. Contoh waktu saya mengawal di kegiatan lakmu di daerah Margomulyo, jauh perbatasan Ngawi itu ya rekan dan rekan kita. Jam 3 malam itu harus ada pembayatan di Kasiman dari Margomulyo. Saya berangkat dari Kanor, Kanor pucuk timur dari timur Tuban sampai ke paling barat selatan ya kan. Kemudian harus di Kasiman waktu itu posisi jam setengah 12 malam ya kan. Nah di situ saya berjalan, tidak tahu di waktu sampai di Padangan itu rantai putus kan. Rantai putus di jam 2 itu saya sama 1 orang rekan teman saya. Rantai putus tengah jalan. Perjuangan sekali itu. Rantai putusnya jam 2 malam, rantai putus itu saya tidak tahu harus gimana ya. Mau toleh kanan kiri lampu sudah mati semua ya kan. Mau toleh kanan kiri lampu sudah mati semua. Nah, untung di belakang saya tidak tahu entah ini memang barokahnya di IPNU ya. Di IPNU barokahnya kaderisasi. Di belakang itu ada babin saya
kita dorong di poster, dorong dari belakang begitu, sampai di Purwosari ketemu sama orang yang gangguan ya hobi gitu ya. Saya sudah berpikir buruk bahwa saya tidak ditolong waktu itu, nggak akan ditolong waktu itu, nggak ditolong karena memang saya melihat backgroundnya ya, karena kebanyakan orang melihat dari substansinya, dia melihat orang yang dengan tato dan lain-lain, mungkin wah ini jelas image-nya jelek, tapi enggak. Bahkan sepeda saya masukkan di rumahnya, di jagang nih, terus mari ngono. Setelah itu rantai sepedanya beliau itu dicopot, dikasihkan di sepeda saya, dipasang di situ. Terus kemudian saya masih dikasih teh, masih dikasih makan. Selesai di situ, enggak selesai di situ kan lah. Jadi kita pulang, kita ke Kasiman waktu itu nyebrang Bengawan. Nggak ada kan, jam 2 malam itu nggak ada pasti yang nyebrang. Namanya Mas Heri itu bawa perahu sendiri, disetiri sendiri. Di tengah perjalanan mati ya kan. Saya hampir nangis, di tengah perjalanan mati. Ya caranya bagaimana mati tengah jalan. Ini pertaruhan, jadi kaderisasi pertaruhannya hidup mati. Ya, kalau mungkin di situ nggak nyala, jadi kita kesulitan dia terombang di tengah Bengawan jam 2 malam, 2 pagi ya, di 2 pagi. Lalu sambil dayung gitu, ya Allah ini gimana kok nggak nyala. Akhirnya alhamdulillah nyala di situ dan kita akhirnya bisa ke Kasiman itu. Tapi proses di situ ya Allah, rasanya itu luar biasa. Antara takut kalau mungkin nggak nyala, mungkin saya sudah hilang dari peradaban ini mungkin ya karena kaderisasi harga mati, nanti kita perjuangkan bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya. Maka karena ini untuk IPNU PPNU, untuk kaderisasi untuk IPNU Bojonegoro, maka kita harus perjuangkan dengan seterusnya dan luar biasa sekali cerita dari rekan Afif. Jadi untuk rekan dan rekan kita yang di luar sana baru dikasih ujian sedikit sudah mengeluh dan ingin utung. Kita simak, kalian dengarkan lagi cerita dari rekan Afif yang sebegitu parah perjuangannya, tapi beliau tetap berjuang untuk IPNU PPNU Bojonegoro. Oke, sekali terakhir ya ini rekan Afif yang ingin saya bukan tanyakan sih, tapi saya minta motivasi untuk rekan dan rekan kita di luar sana yang masih mungkin untuk berjuang di IPNU PPN itu masih setengah-setengah, masih ragu-ragu. Nah, motivasi dari rekan Afif untuk mereka itu seperti apa? Ya untuk saya sendiri juga sih sebenarnya. Saya juga masih setengah-setengah. Saya sebenarnya bukan motivator ya. Kalau ya kita sharing-sharing aja lah. Jadi enggak bisa motivasi karena saya bukan motivator, saya kaderisasi ya. Jadi kalau semangatnya ya ini jangan setengah kalau di IPNU. Karena kita tahu sendiri ya, setengah kali setengah berapa? Setengah kali setengah. Kalau setengah tambah setengah itu 1. Kalau setengah kali setengah seperempat. Maka ketika kita niatnya hanya setengah-setengah, maka yang kita dapatkan kita tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu besok kita akan seperti apa. Kita tidak pernah tahu kehidupan kita di masa yang akan datang akan seperti apa, tidak tahu. Tapi yang jelas di perjuangan ini di IPNU PPNU harus kita lakukan sama sekali dengan seikhlas-ikhlasnya. Karena bahwa proses kita sering mendengar proses tidak akan pernah mengkhianati hasil, pasti. Nah begitu pula di IPNU PPNU, yuk kita tetap konsisten berjuang, belajar bertakwa di IPNU PPNU, bahwa banyak sudah putra putri terbaik bangsa ini yang kemudian menjadi orang hebat setelah mereka berproses di IPNU PPNU. Banyak orang yang kemudian menjadi figur kita, menjadi role model kita, yang kemudian sekarang menuai apa yang menjadi perjuangan mereka waktu itu, sama seperti kita yang setiap hari harus mengawal kegiatan organisasi, harus selalu aktif kegiatan, harus konsisten dalam dakwah keagamaan, hibaan, manakiban dan lain-lain. Kita lakukan dengan istiqomah, maka besok insya Allah akan ada hasil yang luar biasa yang akan dihadirkan oleh Allah untuk kita. Nah itu perlu banyak keyakinan, mengumpulkan keyakinan yang kuat
agar kemudian di proses ini tidak tergoyahkan, tidak terkumbang-ambing. Karena sangat berat rekan-rekan kita, sangat berat rekan kita ya. Kenapa sangat berat? Karena di dalam IPNU kita tahu sendiri ujiannya sangat banyak. Ya, ujiannya sangat banyak. Yo, kadang ketika rekan kita kadang mau mengikuti rapat dan kadang yo nggak punya uang kan. Ya kan? Jangan disinggung di sini ya. maksudnya seperti itu. Jadi banyak kendala. Contoh ketika rekan itu sudah semangat pakai batik, pakai jilbab, kemudian di tengah perjalanannya banyak bocor katakanlah seperti itu. Itu hanya sifat-sifatnya, belum hal-hal yang lain ketika kita dikoyak sama teman kita yang tidak sejalur dengan kita, katakanlah aku malah ibu gaduh dan lain-lain. Nah ini kan sering membuat iman kita goyah. Terus apalagi kegiatan yang terus menerus yang sering menyita aktivitas kita, itu pun juga mempengaruhi ketika kita. Tapi saya membuktikan sendiri bahwa saya tidak tergolong mahasiswa yang pandai, saya tidak tergolong anak yang pelajar yang pinter, tidak. Tapi saya hanya berbekal, pokok saya lakukan ini, saya konsisten di IPPNU. Saya yakin barokah dari muassis NU, muassis PBNU, bahwa di masa depan pasti saya akan menjadi orang yang berguna, karena kita punya idola-idola kita masing-masing yang dulunya juga pernah di IPNU PBNU. Contoh Bu Ida Fauzia katakanlah, beliau Menteri Kesehatan, dulu mantan Ketua IPPN, Bapak Zainuddin Tauhid yang sekarang menjadi Wakil Menteri Agama. Dulu juga sama seperti kita, beliau mungkin lebih banyak perjuangan beliau daripada kita yang hari ini. Hari ini kita sudah tidak terkendala dengan kendaraan, tidak terkendala dengan hal-hal yang sifatnya teknis lah. Kita sudah kalau mungkin di sini HP-nya teman-teman juga mungkin tidak ada yang smartphone ya, smartphone semua. Iya. Akses informasi sudah sering bisa kita akses. Terus sepeda motor semua mungkin sudah sebagian besar sudah punya. Nah, tinggal kita aktif konsisten di situ. Jaringan nanti akan terbentuk. Relasi akan semakin banyak. Ya kemudian inilah yang nanti akan membawa pengalaman, itu juga nanti akan kita dapatkan dari kita berilmu dan bagaimana. Nanti itu akan membentuk kita. Semakin kita terbentur, maka semakin kita terbentuk. Maka tetap konsisten, belajar berjuang bertapa di IPNU, maka insya Allah besok kita akan bisa mengambil berkah dan barokahnya di masa yang akan datang. Seperti itu rekan. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih rekan Afif sudah memberikan motivasi kepada kita semua, rekan dan rekan kita. Boleh tepuk tangan dahulu. Jadi yang bisa kita tangkap adalah jangan setengah-setengah dalam berjuang di IPNU PBNU, karena setengah kali setengah yang kita dapatkan hanya akan seperempat. Teruslah bahkan tidak dapat sekali. Bahkan tidak dapat sama sekali, seperempatnya entah hilang kemana. Teruslah berjuang di IPNU PBNU karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Insya Allah berkah akan mengalir terus menerus ketika kita selalu berjuang untuk IPNU IPPN. Baik, terima kasih rekan Afif, luar biasa sekali untuk malam ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah di-sharing-sharingkan bersama kita semuanya di podcast Sambil Jalan ini. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada podcast yang pertama ini. Terima kasih untuk rekan-rekan kita, tetaplah semangat untuk belajar, berjuang, dan bertakwa di IPNU IPPN. Terima kasih rekan Afif atas waktunya. Boleh diminum? Ya, boleh, silakan diminum dulu. Baik, demikian untuk podcast Sambil Jalan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe, karena ke depan bakal ada hal-hal yang lebih menarik lagi di YouTube channel PC IPNU IPPNU Bojonegoro. Saya Nila Alfijanatin, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Sambil Jalan, kemana aja bisa.